sekalian aja. Bisa. Kalau misalnya dia udah mulai risur dan gelisah. Karena kalau ngomongin ke arah Pain atau fighter lainnya, ini akan sangat mudah ditangkap oleh Jawhead dan juga Aurora. Oke. Sekalian aja main yang nggak bisa dipegang sama sekali. Nggak ada kok yang bisa memegang Annabelle kalau dia main Lancelot di sini. Tapi harus presisi banget itu. Ya, Town Rose-nya itu wajib buat disimpan Tapi juga buat kita- yang terakhir-akhir. tapi kita tahu Lancelotnya dia kan. Tapi ternyata Ruby Gold Ruby tetap Gold. di jungle tetap di Rogernya. jungler. Berani sih. Oke. Bermain dengan api. Yap. Tapi nggak ada Xbox tapi ya. Nggak. Ini nggak ada Xbox sekarang dan Roger masih di jungle juga. Ini bisa ditargetkan karena tadi untuk awalnya kita melihat baru Terius lah yang bisa target buat Roger di jungle. Tapi sekarang mereka sudah punya Jawhead untuk bisa bahkan melakukan umpan nih untuk bisa menarik lebih dalam lagi Rogernya untuk melakukan teamfight. Karena Roger untuk escape skillnya nggak bakal ada sama sekali. Oke. Wow, oke. Tapi kali ini gimana dari segi draft indeksnya nih, Ul? Yap, terlihat ya bagaimana lagi-lagi early to mid dan bahkan sampai ke late game potensialnya EVOS lebih balance. Tapi balik lagi eksekusinya apakah akan sesuai dengan indeks tersebut? Nyampe nggak masalahnya? Nyampe Iya. nggak gitu loh. Match point di tangan Alter Ego. EVOS satu kakinya sudah berada di dalam kekalahan. Dan EVOS harus bangkit. Sang macan putih harus menggigit balik Alter Ego. Karena kalau tidak, mungkin dia akan makin terpendam ke dasar klasemen. Mari kita menyaksikan match point kali ini. Alright. Dan ya, agresivitas yang memang akan kita cari. Agresivitas yang akan kita coba untuk melihat bagaimana EVOS Glory setidaknya memenangkan dari lini line up match-nya, dari early aggression-nya, atau mungkin bahkan sampai nanti ke arah objektif, Om. Ya ini landingnya juga sih yang memang harus jadi ini ya. Lebih ditekankan juga karena ya jangan sampai dari Haze-nya lagi-lagi di sini bisa farming juga. Meskipun memang dia ketemu dengan Brans dan ini Ruby ini sebenarnya bisa buat head to head dengan si Moskov. Cuman mungkin satu syaratnya ya ada banyak minion yang lagi lewat juga ya. 3-4 dia bakal kuat banget dengan spell skill-nya atau life skill-nya buat Ruby. Dan ini dia untuk emblemnya yang benar sudah berubah. Agility? Yap, agility tenacity bahkan ada 3 tenacity nih yang sedang dipergunakan juga. Main respect. defense ya? Respect Defense. sekali ya nampaknya. Apalagi dengan kondisi Caravani yang bisa melakukan pick over terhadap sosok seorang Valentina. Yap. Tapi kalau kondisi saat ini melihat Nael yang sudah berada di level 4 terlebih dahulu, ini rotasi akan lebih cepat dan kondisinya jangan sampai edit dari seorang Psychots. Ini kondisi sekarat ada di lane bawah dan show. Itu nggak boleh. Kayaknya EVOS Glory main defensif gak sih Om? Kayak ngelihat dari Tenacity, bahkan kalau bicara tentang damage mereka lumayan kurang harusnya. Ya mereka lebih defense juga sih, lebih ke nunggu lah. Nunggu buat Annabelle ini udah selesai item-itemnya baru mereka bakal coba buat join team fight-nya. Cuman kalau ngelihat ya ini betapa defensifnya dari pola permainan di game yang kedua ini ya kita bakal menunggu untuk turtle yang pertama yang akan menjadi salah satu faktor penentu juga. Selalu ya kalau kita bicara meta yang sekarang, turtle yang pertama itu cukup menentukan loh. Cukup ya. Untuk bisa ada snowball itu dari sana semua bisa lari. Cukup Bahkan- tapi tidak pasti. Tapi Ya. bahkan dengan ada 2 turtle yang mereka sudah bisa amankan itu berbahaya banget. Tapi lihat para pasukan dari tim EVOS. Mereka akan coba dengan pasar defense bahkan retributionnya gagal. Tapi masih bisa diselamatkan oleh sosok dari seorang Dipset. Annabelle. Tapi para pasukan dari tim EVOS mereka sudah kehilangan 2 pemainnya. Annabelle dan juga Psychos. Bahkan para pasukan dari tim EVOS mereka harus dengan pelan-pelan untuk bisa maju ke arah depan. Karena DPZ udah semaksimal mungkin men-take over turtle. Dan membuat gold laner mereka yaitu Bran semakin lebih bisa dominasi. Ya mungkin kelihatan kayak agak sulit tadi buat bisa dimenangkan oleh Alter Ego. Karena tadi dari XP-nya belum level 4 nih. Baru sekarang level 4 sama-sama level 4. Kalau misalnya tadi ada penalty zone, ini Alter Ego jauh lebih kenceng lagi baru bisa dapetin turtle. Tadi penalti zone agak lambat ya tadi ya. Oh belum ya? Belum. Belum, Tadi itu masih cukup level 3. curian ya. kalau nggak Curian salah ya, kecuri tadi. Oh jadi memang balik lagi setup EXP itu sangat-sangat dibutuhkan juga. Bener. Sementara audience prediction kali ini 75% mengarah ke Alter Ego dengan tren yang dibawa juga untuk game yang pertama. Dan sementara kalau ngelihat dari game yang kedua ini cukup tarik-tarikan nih. EVOS Glory mereka coba untuk bermain secara reaktif aja. Betul. Dan ini jauh lebih stabil ya buat EVOS di game ini. Mungkin karena mereka juga punya Matilda sebenarnya. Dengan adanya Guiding Wind bakal jauh lebih bisa untuk menarik teman-teman yang lain yang sekiranya bakal coba buat di pick off juga. Annabelle, Windwalker. Katingnya kita lihat dulu berhasil apa enggak nih? Kalau katingnya berhasil nih enak Om. Yap. Karena ngomongin ke arah Nile ya udah dia kalau masuk dengan tanpa energi udah nggak bisa apa-apa. Tapi Astral Force
menuju ke arah Storm Trace, menuju ke arah belakang. Katsu telah dikeluarkan, tapi damage yang diberikan dari seorang Unveil. Berhasil mendapatkan satu point kill. Respect harus diberikan. Ingat ini Roger early game. Masih punya damage yang besar. Ditambah lagi dia fokus menuju ke arah Windtalker. Moving speed dan juga critical akan menjadi sebuah jawaban. Wah, dan decision Owen ini, kita nggak ngeliat decision untuk di game yang pertama ya. Bijak, sabar. Dan terlihat kayak tadi follow up-nya nggak siap. Dan bahkan ternyata terlalu rame pemain dari Force Glory untuk bisa ditarget oleh seorang Owen. Ya benar, kita sering melihat sebenarnya untuk Johet-Johet yang main di region kita ya. Kayak dia open sendiri, lempar, dan waktu yang dilempar itu tiba-tiba ngebalikin dan menang tim fight. Oke, kalau ngomongin menang team fight, membuat tim EVOS langsung mencoba untuk take over menuju ke arah seorang Turtle. Di depan sana para pasukan dari tim EVOS mencoba dipasang team fight menuju ke arah backline, lempar ke arah yang salah, dapatkan ejectornya menuju ke arah seorang Nile. Membuat para pasukan dari tim EVOS mereka berhasil mendapatkan satu poin dan seorang Nino. Penalty zone for nothing untuk sosok seorang Nino karena tidak ada yang bisa didapatkan dan bahkan para pasukan EVOS mereka bangkit dengan 700 gold di early. Wah, ketabrak. Nile terperangkap dan hilang. Nile karena jauh menutup pulang. EVOS mulai bangkit, 2 point kill dan snowball yang mereka miliki dipegang. Nah lihat teriakan dari EVOS, garis keras sudah mulai berkumandang kali ini. Senjata makan tuan bisa dikatakan. Upaya Nile untuk masuk ternyata terlempar, Om. Iya, dan ini berarti untuk Annabelle-nya bakal leading jauh. Kita tahu Roger snowball jungler di early seperti ini. Dia bakal bisa ambil semua isi jungle lawan, dia bakal bisa menciptakan damage yang besar juga. Dan melihat dari itemnya sekarang, bagaimana Windtalker tadi memang sudah direbut atau didapatkan buat si Annabelle. Dan gold leading untuk semua pemain bagi EVOS. Ini udah pertanda yang cukup bagus lah untuk di early game bagi EVOS sekarang. Dan itu dia memenangkan semua lini dan bermain lebih cukup sabar. Dan memanfaatkan itu dia mistake-mistake yang dilakukan oleh Alter Ego. Iya, karena sudah tadi Alter Ego yang mereka buka tim fight duluan. Tapi mereka yang ternyata kalah juga buat tim fightnya. Offender di depan sana juga seorang Nile. Tapi nampaknya Nile harus menuju ke arah belakang karena damage yang diberikan terhadap seorang Brans tidak terlalu berasa. Tidak ada si Halberd dan Glowing One baru ada di tangan dari seorang Rondol. Yap, jangan lupakan juga Brans tadi sudah memiliki War Axe ya. Jadi lebih sulit untuk bisa menembangkan Brans. Next item buat Brans juga tadi kalau nggak salah mau ke Queenswing dia. Jadi bakal ada item defense yang bisa memberikan damage. Dan sejauh ini EVOS mereka bisa kontes untuk turtle yang ketiga. Berusaha untuk mendapatkan perfect turtle juga. Dan hanya membiarkan Heist untuk mendorong lane bagian jauh. Dan ya Cyclops, Thunderbelt, Nino, Queenswing. Tapi kalau bicara tentang late game harusnya Alter Ego mereka punya jawaban lah ya dengan split push powernya juga nantinya untuk Nile dan juga Heist. Bisa, tapi kalau diajak tim fight kumpul nih yang repot nih. Karena tim fight kumpulnya ada Ruby kan yang bisa mengganggu semuanya. Yap, oke. Sekarang menuju ke arah Turtle yang wait. sudah mulai di setup. Go away. Lihat di depan sana Annabelle menutup jalan dari seorang Heist. Tempatkan mencoba untuk kabur begitu saja tanpa gagal. Like a power point. Di arah top lane mampukah mereka menukar dengan adanya Turtle tapi nampaknya tidak. Gagal karena Brans still survive. Nino bahkan yang sangat out. Satu point kill belum dikeluarkan oleh seorang Nile. Cutthroatnya nggak berhasil. Tampaknya di belakang sana para pasukan dari tim EVOS membalikkan kembali keadaan. Tidak ada sebuah jawaban. Mereka berhasil mendapatkan Brans, tapi Heist dan Owen jadi pilihan utama. Dan lihat, Nile masih coba untuk masuk ke dalam 3 turtle perfect di tangan EVOS. Wow, dan juga tadi Brans coba untuk menyelamatkan diri dengan lifesteal tapi gak berhasil ya. Dan bahkan EVOS Glory kembali mengkonvert itu dia kemenangan yang bisa dia dapatkan di area objektif Turtle. Dari tim fight-nya juga di-convert menjadi objektif yang lain ke arah turret, Om. Yap, dan ini dia perfect ya, perfect turtle bagi EVOS. Dan suatu pertanda bagus untuk EVOS bisa mendapatkan kemenangan di awal, tapi tinggal eksekusi mereka juga. Tapi tadi secara eksekusi, bagaimana mereka langsung menuju ke bagian bawah, itu udah bagus banget. Karena yang tumbang jelasnya ada Heist dan game fact by GoPay kita. Di mana Ruby sebagai golden punya win rate 100%. Tapi dampaknya Brans akan coba dipasang satu point kill didapatkan oleh tim dari Alter Ego. Pertukaran tidak terjadi dan itu dia 100%. Apakah EVOS mampu mempertahankan win rate tersebut? Yep. Nah, atau bakal bisa pecah nantinya kita akan lihat. Karena Annabelle dalam keadaan yang sangat-sangat baik-baik saja nih sekarang. Betul. Dengan snowball powernya juga, 3 point kill yang ditabung. Dan berbeda 2 level nih di atas dari Nile-nya. Yep, dan bahkan dia bisa dijemput kan, ada guiding win. Untuk bisa menyelamatkan dia dari situasi yang cukup sulit juga. Tinggal tim fight nih kita bakal ngelihat kapan Brans bakal maju buat initiate. Buat bisa
mancing nih biar tim fight Alter Ego masuk juga. Oke, tapi jangan lupakan juga kita dari tadi berbicara karena Nile, kita berbicara Brans, berbicara menuju ke arah sosok Anavel, tapi jangan lupakan Hais. Ini udah mulai bangkit loh Hais. Dan di arah metode late game dia juga akan kuat. Dia punya si Halberd nantinya untuk di tangan dirinya. Kalau mereka mau coba selesaikan 1 lawan 1 antara Ruby dan juga Moskov. Oke. Dan sementara kali ini EVOS Glory akan memanfaatkan posisi unggul mereka untuk bisa coba untuk memegang ke arah mapnya. Dan mana Purple Pop? Tapi nampaknya Purple Pop akan tetap di take over oleh para pasukan dari tim EVOS. Terreset begitu saja target mereka memberikan seorang Anavel. Tapi dengan adanya 2 split push yang sudah dilakukan oleh tim Alter Ego, membuat para pasukan dari tim EVOS mereka cukup sampai di Purple aja. Gak boleh sampai ada tim fight extend. Ya, Gak boleh. Karena ada Lord juga. Tapi lihat bagaimana Nino kali ini. Nino masih Flicker. menjadi buan bulanan warga, Ul. Yep. Dan bahkan Flicker harus terpaksa keluar kali ini untuk Nino. Tidak akan ada serangan kejut nantinya penalty zone besar Flicker, tapi itu dia. Satu buah distraksi yang harus coba untuk ditanggulangi oleh EVOS Glory Om. Dengan adanya split push power. Bahkan bukan cuma di Nile tapi di Hais-nya juga. Nah, ada 2 ya berarti yang bisa melakukan split push. Jadi ya itu dia memang PR untuk EVOS dan aku suka bagaimana dari EVOS ini tadi mereka sudah membuat satu dead ball ya dalam artian mereka kumpul 5 juga tim fight di top lane. Oke, Astable Force menjaga seorang Anavel, target utama mereka Legend Force telah dikeluarkan, damage terus sakit. Tapi lebih depan sana Hais segera mau hilang Haisnya. Anavel berhasil ter-shutdown dan para pasukan dari tim EVOS mereka menajukan tim fight dengan adanya seorang Brans di depan sana. Dino bahkan tidak kuat. Penalty zone telah dikeluarkan untuk defensif, tapi Synchronize after day for this time bersama dengan adanya Roundel. Glacier yang menjadi penentu akankah Nino dimakan dan nampaknya berhasil. Yep, Hais tukeran Anavel. Harusnya ini masih menjadi pertukaran yang unggul untuk Alter Ego nggak sih? Akhirnya shutdown. Yap, shutdown itu dia. Poin mahal yang tadi kita lihat gold advantage EVOS sampai di angka 3 ribuan ya, jadi tinggal 1000-an juga. Dan sudah mulai bisa catch up nih buat Alter Ego-nya di mana memang faktor distraksi nih, faktor split push menjadi PR tersendiri karena EVOS untuk mereka yang bisa melakukan split push. Mereka gak bakal bisa ngandalin siapapun juga. 2 lagi dari Alter Ego yang bisa split push Om. Yep. Kita bakal lebih sering melihat EVOS bermain seperti ini, kumpul tim fight 5. Coba buat menangin front to back, beda dengan Alter Ego di mana mereka bisa dorong lane gao-nya dan ini cukup nyaman buat Hais sekarang. Dan itu yang dihindari sama Alter Ego adalah tim fight besar ya. Tapi mau nggak mau ini kali ini dengan Lord. Nino menjadi target utama, tapi menuju ke belakang Anavel akan jadi sebuah target utama, bakal coba dihindari seorang Nile. Dan ternyata Nile, a takeover retribution from Nile. Jungler berdarah dingin berhasil mendapatkan Lord yang sudah dipegang EVOS Glory. Harapan mereka makin lebih hilang untuk bisa bertahan di game kali ini. 3000 gold yang sudah mereka dapatkan seakan-akan sia, hangus terbakar. Yes, dan itu dia dalam keadaan under level ternyata retribution dari Nile berhasil untuk bisa mengubah posisi kali ini untuk Alter Ego lebih unggul. Iya, ini satu level di bawah ya. Tapi sementara kita terdistract di sana juga top lane-nya ini masih bekerja untuk cabut turret-turret milik dari EVOS. 4 berarti ya? Betul. Tapi tetap dimenangkan oleh Alter Ego. Yep. Karena mereka dapat Lord-nya ya, terus mereka langsung mundur juga. Gak ada tim fight susulan yang dilakukan untuk Alter Ego. Dan itu memang adalah salah satu opsi yang terbaik memang yang harus dilakukan untuk Alter Ego juga. Oke, masih coba untuk mundur dan sambil coba untuk clear ke arah Lord yang belum enhance. Tapi balik lagi, dengan adanya Lord ini, EVOS Glory harus mundur. Outer middle turret akan segera dihancurkan oleh Hais. Oke, dengan adanya Hais di arah mid lane, mereka gak bisa terlalu lama slow push berbeda dengan yang sebelumnya. Tapi Psychos juga untuk maju ke depan gak terlalu berani, kondisinya ada Jawhead yang selalu menjadi barikade utama. Itu satu tim fight yang membalikan segalanya, yang tadinya ter-pressure buat Alter Ego. Mereka lepas dari pressure-nya, mereka bisa langsung keluar dan bahkan ngebalikan situasi yang terjadi juga. Meskipun memang di sini Anavel masih unggul goldnya, tapi yang lainnya mungkin dari gold laner-nya ya, karena memang ada perbedaan dari kedua gold laner. Yang satunya Ruby untuk initiate. Flicker for nothing dari seorang Psychos. Karena Roundel yang tadi coba untuk menjadi target utama. Tapi kalau tadi Roundel dipaksa sekalipun itu nggak bakal worth it sih. Dia masih punya pasif. Iya, masih ada Pride of Ice juga dan Roundel. Ini juga berkali-kali siap melakukan penjagaan. Oh, lihat DPS dari target utama Lycan Pounce. Gagal mendapatkan Nile. Dan lihat di depan sana Nile still survive. Berhasil selamat dari cakaran seorang Anavel. Lycan Pounce siap berhenti ya. Gak ngejar sejauh itu. Sampai akhirnya 1 poin kill yang mahal kali ini ditabung oleh Nile atas hilangnya DPZ untuk pertama kalinya tanpa pertukaran. Ya, Hais bahkan punya Melting Roar. Ini dia. Gila. Udah punya damage yang cukup. Flicker telah dikeluarkan yang menandakan informasi Psychos one more situation dengan Nile lagi.
Gak ada takut-takutnya. Gak ada rasa takut di matanya. Siapapun yang ada di depan mata untuk seorang Nile akan dimakan selama kemampuan dia berhasil mendapatkan 1 point kill. Dia gak peduli Psychos, dia gak peduli Brans, dia gak peduli itu sekalipun untuk Dreams di sana. Yap. Dengan akhirnya ya menuju ke arah mid to the late game, Power dengan damage yang cukup, Nile akhirnya bermain sangat-sangat aktif. Yep. Mungkin di game tadi early-nya agak sedikit ya udah sabar dulu, farming dulu. Ya, karena gak dapat buat di early perfect turtle ya, Yep, apalagi perfect buat EVOS juga. Perfect turtle dan bakal lihat jungler berdarah dingin yang selalu dipinjamkan dan tidak dibeli. Ini menjadi sebuah pertanyaan, jungler sehebat ini, DNA M Series hanya dipinjamkan, bukan diperjualbelikan. Itu sebuah pertanyaan. Bagus dong berarti ada investasi buat yang Iya. ownernya yang ori. Onik berarti. Oke, tapi ya dengan adanya Lord kali ini pun sudah muncul 3.200 gold lead yang dipegang oleh Alter Ego. Dan bahkan melihat dari Nino, ini bakal coba untuk langsung memberikan adanya sedikit Psychos distraksi. masuk terlalu dalam dan pasang dengan Primal World yang sudah dikeluarkan. Second Eagle semua crowd control tapi damage-nya terlalu sakit. Lihat Nile Breeze di belakang sana dan bakal rasa membel. Looking for Saber Kill, looking for Saber Kill menuju ke seorang Nile. Maniac. Looking for Maniac Arcade. DPS yang menjadi pilihan utama. Dan para pasukan dari tim EVOS kembali terkena Maniac. A double Maniac and wipe out. Ini bencana. Alter Ego kembali menenggelamkan EVOS ke dasar klasemen. Wow, dan kembali ditutup dengan Maniac kali ini Alter Ego. Mereka mem-wipe us dan mereka mendapatkan kemenangan penuh. Tas. Menutup hari ini dengan Maniac. Wow, hasil yang cukup mencengangkan kembali terjadi tadi. Nyaris terambil game kedua Alter Ego. Ternyata mereka menemukan resep untuk membalikkan keadaan di Lord yang pertama. 1 Lord Curian membalikan segalanya. EVOS yang pegang kendali permainan, selamat Bu.